Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rusmawati, NIM 1903111000036. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS dari P3, Penyuluhan Pemberdayaan Pertanian. Di sini saya akan membuat video penyuluhan mengenai pertanian milenial. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah memasuki 2 tahun. Hal ini melumpuhkan semua kegiatan, salah satunya pada sektor pertanian. Sektor pertanian mengalami kelumpuhan pada saat ini. Hal tersebut tidak hanya dikarenakan COVID-19, akan tapi pada tahun-tahun sebelumnya juga terjadi hal yang sama. Pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan terdapat banyaknya permainan tengkulak pada pasar. Para tengkulak yang memainkan harga dengan mengambil untung yang lebih banyak, akan tetapi tidak memikirkan nasib petani. Tidak hanya hal itu, salah satu permasalahannya lagi yaitu lahan yang luas dimiliki oleh petani, akan tetapi kurangnya modal. Hal tersebut juga dikarenakan faktor yang pertama, yaitu permainan harga di pasar. Tidak hanya hal itu, pada saat ini para petani hanya didominasi oleh para petani yang berusia lanjut, dikarenakan anak cucunya sudah tidak mau bekerja sebagai petani, dikarenakan mereka berpikir bahwasanya petani saat ini hanya mendapatkan hasil yang minim, tidak sesuai dengan gaji-gaji pada pabrik ataupun pada kantor-kantor yang pada umumnya. Dari sekian banyak permasalahan, sekarang sudah terdapat beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya yaitu berkembangnya digitalisasi, sehingga semakin banyaknya startup di bidang agribisnis atau di bidang pertanian yang membantu para petani. Startup tersebut memiliki sebuah aplikasi yang akan memudahkan petani dalam berbagai hal, seperti memudahkan petani untuk menjual barang atau produk, memudahkan petani untuk menjangkau para konsumen, mengetahui harga pasar, dan tentu juga bercocok tanam. Semua hal tersebut tujuannya yaitu untuk mensejahterakan petani. Di Indonesia sendiri, aplikasi startup sudah sangatlah banyak. Hal ini kita akan fokus membahas 2 aplikasi, yaitu iGrow dan Habibi Garden. Setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi seperti yang telah saya jelaskan tadi, tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan petani. iGrow sendiri merupakan salah satu aplikasi startup pada bidang pertanian yang diminati banyak masyarakat. Aplikasi ini bergerak pada pendanaan pertanian, di mana terdapat pendana dan terdapat petani. Jadi mungkin dapat dikatakan lebih mudah bahwa aplikasi ini sebagai penyalur dana, di mana nanti adanya pemodal yang akan menanamkan modal untuk para petani. Para petani yang memiliki aplikasi ini atau yang bermitra dengan aplikasi ini akan mengirimkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Apa saja yang akan ditanam, nanti para pemodal akan melihat dan akan memilih akan mendanai petani yang mana. Kemudian para pengusaha iGrow ini akan menyalurkan dana dari pemodal kepada petani. Cara kerja iGrow sendiri relatif mudah, yaitu terdapat 4 tahapan. Yang pertama, pilih proyek pendanaan, yang kedua pendanaan disalurkan, yang ketiga pantau perkembangan, dan yang keempat pembagian margin. Untuk step yang pertama yaitu pilih proyek pendanaan. Jadi dari pihak pendana atau pemodal akan memilih proyek pendanaan, di mana sudah terdapat pada aplikasi tersebut, sehingga para pemodal atau para pendana dapat melihat akan mendanai pertanian yang mana dan pada tanaman apa. Kemudian untuk step yang kedua yaitu pendanaan disalurkan. Setelah step pertama dilakukan yaitu pemilihan pendanaan, pemilihan proyek pendanaan, kemudian dana akan disetorkan dan akan disalurkan kepada para petani. Jadi di sini yang menyalurkan adalah dari pihak iGrow. Kemudian yang ketiga yaitu pantau perkembangan. Setelah menyalurkan pendanaan, pemantauan perkembangan pertanian dapat dipantau melalui aplikasi iGrow sendiri. Jadi untuk para pemodal tidak perlu khawatir. Para pemodal dapat mengetahui kondisi lahan, kapan saat panen, ataupun hasil dari penjualan. Setelah ketiga step tersebut dilakukan, step yang terakhir yaitu pembagian margin, di mana terdapat pembagian hasil antara para petani, pendana, dan pihak iGrow sendiri. Jadi para petani yang ingin mencari modal ataupun ingin dimudahkan dalam pencarian modal dapat mendownload aplikasi iGrow, sehingga
dapat mencari pemodal atau pendanaan lebih mudah. Aplikasi yang kedua yaitu Habibie Garden. Habibie Garden merupakan aplikasi yang fokus pada pertanian dengan teknologi IoT atau Internet of Things. Nah, untuk Habibie Garden ini sangat cocok untuk petani milenial, khususnya para pemuda-pemuda masa kini. Di era digital saat ini, para pemuda yang ingin kembali ke bidang pertanian akan dimudahkan dengan adanya teknologi. Hal ini dikarenakan pertanian berbasis IoT ini lebih memudahkan pengontrolan pada saat proses pertanian seperti halnya penyiraman ataupun pengendalian hama dan penyakit. Jadi, kita dapat mengendalikan hama atau penyakit atau mendeteksi hama penyakit melalui smartphone kita. Hal tersebut akan memudahkan kita saat akan berpergian sehingga kita dapat mengontrol lahan apakah sekarang sudah saatnya penyiraman ataupun suhu udara di ruangan tersebut bagaimana. Jadi untuk Habibie Garden ini sangat cocok untuk para pemuda yang ingin kembali pada bidang pertanian, karena kembali lagi yaitu pertanian ini mengangkat IoT atau Internet of Things. Penciptaan aplikasi Habibie Garden ini didasarkan pada visi misi yang telah dibuat oleh pembuat aplikasi, yaitu untuk visinya yaitu membangun peradaban Indonesia melalui teknologi IoT Industri 4.0. Kemudian visinya terdapat 3, yaitu menciptakan 1000 desa digital pertanian Indonesia. Yang kedua, meningkatkan minat generasi milenial untuk kembali ke dunia pertanian. Yang terakhir yaitu memudahkan dan mengefisiensikan kegiatan budidaya pertanian melalui teknologi IoT berupa sensor dan aplikasi. Sehingga dari visi misi tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya aplikasi Habibie Garden ini benar-benar aplikasi yang ditujukan untuk para pemuda, agar para pemuda lebih minat lagi kembali pada bidang pertanian. Hal tersebut akan dimudahkan dengan adanya teknologi IoT atau Internet of Things yang akan memudahkan proses budidaya melalui sensor dan aplikasi. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.